Berkenalan di sosial media dengan lelaki baru, 3 hari tak keluar kamar, ternyata seorang wanita ditemukan sudah tak bernyawa di kamar kosannya sendiri dihabisi orang yang baru dikenalnya. Kejadian ini sendiri terjadi di kota Madiun. Seorang warga mencium bau busuk di kos-kosan, saat itu para warga pun nampak mencari sumber bau tersebut. Hingga akhirnya seorang warga menemukan kalau sumbernya berasal dari salah satu kamar kosan. Warga tersebut pun langsung melaporkan kepada penjaga kosan. Warga dengan penjaga kosan tersebut mencari cara untuk membuka pintu tersebut karena ternyata pintu terkunci. Hingga akhirnya setelah sang warga berkumpul dengan warga kosan lainnya mendobrak pintu tersebut. Saat mendobrak nampaknya kaget menemukan seorang jasad wanita sudah dalam kondisi tak bernyawa dengan tubuh tragis dan terlentang. Warga pun langsung melaporkan kejadian ini kepada PRT terdekat dan juga pihak yang berwajib. Tak lama pihak yang berwajib pun datang menyelidiki kasus ini dan mengevakuasi jasad korban. Jasad korban sendiri dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Sementara pihak yang berwajib lainnya menyelidiki kasus ini, mencari barang bukti di TKP di tempat kamar kosan korban. Pihak yang berwajib pun menanyakan orang-orang terdekat korban tentang apa yang terjadi dan kapan terakhir mereka melihat korban. Menurut teman kosan yang mengenal korban menyebutkan kalau korban sudah 3 hari tak keluar kamar. Bahkan orang-orang di sana menyangka kalau korban tengah pulang kampung. Di kosan ada beberapa barang yang diamankan yaitu helm, dompet, identitas korban dan barang-barang lainnya. Namun nampaknya pihak yang berwajib tak menemukan barang-barang berharga korban. Pihak dari yang berwajib pun mengamankan CCTV kosan untuk diselidiki. Korban sendiri ternyata adalah penghuni kosan bernama Miftahul Barokah berusia 24 tahun. Miftahul sendiri adalah janda tanpa anak, dirinya bekerja sebagai pemandu karaoke di daerah Madiun. Menurut info dari pemilik kosan, kalau korban sendiri memang sudah cukup lama mengontrak di kosan tersebut, mengingat dirinya sudah cukup lama merantau dan kerja sebagai pemandu lagu pindah dari Ponorogo ke Madiun. Korban sendiri berasal dari Pauman Ponorogo. Saat dirinya merantau ke Madiun, menurut keluarga Miftahul mengaku sebagai pekerja di salon. Miftahul sendiri dikenal sebagai wanita yang baik, ramah, tak pernah ada masalah, bahkan tak pernah ada musuh. Dirinya kerap mengabari keluarga dan tak pernah putus komunikasi dengan keluarga. Pihak yang berwajib pun mengabari keluarga korban dan menjelaskan tentang hasil otopsi. Hasil otopsi ada memar di kepala dan korban pun berpulang karena cekikan di leher. Usai dilakukan otopsi, jasad korban dikembalikan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman. Keluarga yang sedih kaget tak menyangka meminta polisi mengamankan pelaku secepatnya dan pelaku dihukum seberat-beratnya. Pihak keluarga pun dengan tegas mengungkapkan tak menerima pelaku melakukan ini kepada Miftahul. Pihak yang berwajib pun menyelidiki dengan interogasi tetangga kos-kosan. Bahkan saat itu, pihak yang berwajib mengambil CCTV dari kosan. Ternyata berkat kerja keras pihak kepolisian, akhirnya 5 hari kemudian pihak kepolisian mengamankan pelakunya. Pelaku diamankan di salah satu kosan di Kampung Pekanbaru Riau. Bahkan pelaku saat itu melakukan perubahan diri dengan cara memotong rambut agar tak terlihat. Pelaku sendiri bernama Iqbal Rizkia berusia 28 tahun, seorang tukang bangunan yang sudah berkeluarga, punya istri dan anak. Iqbal pun tanpa perlawanan mengakui kalau dirinya pelakunya. Iqbal pun dikembalikan ke Madiun. Di Polres Madiun, Iqbal mengakui dan menceritakan kronologis kejadian yang terjadi. Iqbal mengungkapkan kalau dirinya dengan Miftahul berkenalan lewat sosial media di akhir tahun 2002. Iqbal mengaku setelah berkenalan di sosial media, keduanya ngobrol, bertukaran nomor telepon dan akhirnya akrab. Merasa cocok satu sama lain setelah inten, akhirnya keduanya pun berjanjian untuk bertemu. Keduanya bertemu di tanggal 1 Juli 2023, keduanya pun bertemu di kos-kosan Miftahul. Iqbal dengan Miftahul bahkan keduanya melakukan hubungan suami istri setelah keduanya ngobrol banyak. Usai melakukan hubungan suami istri, nampaknya Iqbal melihat banyak uang di dompet Miftahul saat itu. Iqbal pun nampak tergiur, mengingat dirinya dengan gaji kecil dan uang pas-pasan, bahkan kini tengah bokeh. Tak lama Iqbal mengambil kabel dari TV. Saat Miftahul lengah, Iqbal mengikat dengan kabel, menyumpal mulut Miftahul, bahkan dirinya membenturkan kepala Miftahul beberapa kali ke tembok hingga akhirnya Miftahul tak bernyawa. Setelah tahu kalau Miftahul tak bernyawa, sebelum meninggalkan kosannya, Iqbal pun mengambil barang-barang berharga dari Miftahul. Ada uang, handphone, emas, dan juga motor milik Miftahul. Saat itu Iqbal bahkan mengungkapkan dirinya ada kekesalan kepada Miftahul yang membandingkan dirinya dengan istri Iqbal. Miftahul merasa dirinya jauh lebih cantik dari istri Iqbal, jauh lebih seksi. Terkait permasalahan ini, Miftahul sendiri diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya divonis 20 tahun penjara. Mengaku menyesal terkait permasalahan ini, Iqbal meminta maaf kepada keluarga Miftahul dan meminta maaf kepada keluarganya, meminta maaf kepada istri dan anaknya.
Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.